Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa ya, belum tekan tombol like, bantu Mimin ya. Tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 1289, Kekayaan luar biasa, klan kekaisaran kuno. Dua klan kekaisaran super dari peradaban alam semesta 10 ekstrim juga merupakan salah satu dari dua kekuatan terkuat dalam peradaban alam semesta 10 ekstrim saat ini. Melihat klan ini bergerak secara keseluruhan, semua makhluk kuat dari peradaban kosmik tingkat ke-10 itu terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa klan kekaisaran kuno ini akan memiliki keberanian yang begitu besar dan akan langsung mengerahkan seluruh kekuatan klan untuk menanggapi panggilan leluhur. Seseorang tiba-tiba bertanya, apakah mereka tidak takut kalah taruhan dan seluruh klannya musnah? Orang lain tertawa dan berkata, dengan Zudao yang memimpin, bagaimana mungkin kita kalah? Kekayaan yang melimpah ini seperti hadiah cuma-cuma. Aku telah meminta seluruh klanku untuk datang ke sini. Kali ini, keluarga Tianku akan memainkan permainan besar. Keluarga kekaisaran kuno benar-benar datang untuk bertarung dengan seluruh klan mereka. Sialan, kemarilah, segera kirim pesan ke anggota klan, biarkan mereka semua datang. Melihat klan kekaisaran kuno bertarung begitu sengit, beberapa keluarga yang awalnya ingin menunggu dan melihat tidak lagi ragu dan mengirimkan perintah kepada tuan keluarga mereka untuk bergegas datang. Di langit, di atas naga raksasa itu, seorang pria setengah baya berdiri dengan gagah di kepala naga itu. Ia mengenakan jubah hijau longgar, dengan rambut merah di kepalanya, seindah darah, dengan senyum pemberontak di wajahnya, dan aura Tao yang mengerikan terpancar dari tubuhnya. Langit kuno, patria klan kekaisaran kuno saat ini memiliki satu kaki di alam pamungkas Dao. Begitu dia muncul di panggung, kekuatan Dao yang mengerikan muncul di antara langit dan bumi, dan semua orang di lapangan terkejut. Meskipun dia hanya berada di alam Dao setengah langkah, kekuatan auranya jauh melampaui apa yang bisa ditandingi oleh orang biasa di alam Dao. Di belakang Huanggu Tian, berdiri 4 lelaki tua. Keempat lelaki tua itu mengenakan jubah hitam dan semuanya berada di puncak alam Tongdao. Tentu saja, jalan yang mereka tempuh bukanlah jalan tertinggi dari peradaban kosmik tingkat ke-9, tetapi jalan leluhur. Dalam peradaban kosmik tingkat ke-9, memiliki satu orang kuat di alam saluran sudah cukup untuk menyapu semuanya. Tetapi sekarang klan kekaisaran kuno memiliki 4. Selain itu, di belakang keempat orang ini, ada 36 orang di alam Sundao. Semuanya adalah orang-orang tingkat atas, dengan kultivasi yang kuat dan tidak kekurangan air. Mengerikan sekali, makhluk-makhluk kuat dari peradaban kosmik tingkat 9 itu semua terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini. Ini adalah kekuatan teratas dari peradaban kosmik tingkat ke-10. Sang pemimpin, Taigu Tian, menatap pintu masuk makam di kejauhan dengan senyum tipis di wajahnya. Dengan kekuatannya, dia tentu tahu sesuatu tentang tempat ini. Di dunia ini, selain mereka yang mengikuti jalan, ada juga beberapa orang yang menentang jalan. Namun, orang-orang yang menentang jalan ini pada dasarnya tinggal di makam surgawi dan jarang keluar. Oleh karena itu, dia tidak pernah berurusan dengan mereka yang menentang jalan. Kali ini dia mengerahkan seluruh kekuatan klan, hanya untuk bertaruh. Lagi pula, siapapun yang datang ke sini bisa langsung mencapai pencerahan. Selain itu, ada dukungan dari jalur leluhur. Siapapun yang tidak datang adalah orang bodoh. Tentu saja, dia tidak akan pernah meremehkan para pemberontak ini. Mereka melawan kehendak surga, tetapi mereka masih mampu bertahan hidup,
Ini sudah cukup untuk membuktikan betapa kuatnya mereka. Ledakan pada saat ini, di langit sebelah kanan, ruang dan waktu tiba-tiba mulai mendidih. Huang Gutian menoleh dan melihat langit tiba-tiba terbelah, lalu sesosok monster raksasa perlahan berjalan keluar. Pindahkan kera bintang. Kera penggerak bintang ini tingginya ribuan kaki, seperti gunung, dengan lengan seperti pilar dan mata seperti dua bola api. Saat ia melangkah keluar, setiap langkah yang diambilnya akan menyebabkan langit dan bumi bergetar hebat, seperti gempa bumi besar. Klan Taishuan, salah satu dari dua keluarga super peradaban kosmik tingkat ke-10, yang setenar keluarga kekaisaran kuno. Seorang pria parubaya berdiri di atas Star Moving Ape. Ia mengenakan jubah Cina sederhana, dengan rambut panjang terurai di bahunya. Ia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan senyum tipis di wajahnya, tampak sangat mengesankan. Terlalu misterius, patria klan Taishuan saat ini juga setengah langkah menuju alam tertinggi, dan kultivasi serta bakatnya tak tertandingi. Di belakangnya, ada 4 lelaki tua dan seorang wanita cantik, semuanya berada di alam Tongdao, dengan aura yang sangat kuat, dan di belakang kelima orang ini, ada 40 lelaki kuat di alam Sundao. Seluruh klan datang untuk bertarung. Melihat barisan ini, orang-orang kuat dari peradaban kosmik tingkat 9 di lapangan semuanya terkejut. Ini adalah peradaban kosmik tingkat ke-10. Huang Gutian tiba-tiba menatap Taishuan Yu dan berkata dengan tenang, "Kupikir kau tidak akan datang." Haha, Taishuan Yu tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Bagaimana mungkin klan Taishuanku tidak menerima kekayaan yang melimpah ini?" Zudou secara pribadi memerintahkan bahwa jika klan Taishuan tidak datang, bagaimana mereka akan bertahan hidup di masa depan. Terlebih lagi, Zudou secara pribadi berjanji bahwa mereka yang datang untuk berpartisipasi dalam pertempuran dapat memperoleh pencerahan di tempat. Jika klan Taishuan tidak datang, setelah pertempuran hari ini, klan Taishuan tidak akan dapat lagi bersaing dengan klan Kaisar Huanggu. Dia harus datang, saya tidak berani untuk tidak datang. Huang Gutian melirik Taishuan Yu dengan acuh tak acuh, lalu berbalik dan melihat ke arah alam Tianmu yang tidak jauh. Sebenarnya, dia sedikit bingung. Para pemberontak ini telah hidup damai dengan Dao leluhur selama bertahun-tahun. Mengapa Dao leluhur ingin memulai perang ini sekarang dan membunuh semua pemberontak ini? Apa penyebab perang ini? Dia bingung, penasaran, dan tentu saja khawatir. Akan tetapi, sejak mereka memilih untuk mengikuti arus, mereka ditakdirkan untuk mengikuti arus dan tidak dapat menolaknya. Semua kekuatan dan kultivasimu berasal dari cara leluhurmu. Beraninya kau menentangnya. Semakin banyak orang kuat muncul di lapangan, termasuk mereka yang berasal dari peradaban kosmik tingkat ke-10 dan peradaban kosmik tingkat ke-9, semua orang yang merasa mampu datang. Tidak mungkin, godaan janji Zudou terlalu besar. Tentu saja ada juga yang datang karena melihat yang lain datang. Seperti halnya anjing di desa, setiap kali ada yang menggonggong maka anjing yang lain ikut menggonggong. Walaupun banyak orang, tidak ada seorang pun yang berinisiatif mengambil tindakan. Semua orang tunggu hingga leluhur muncul. Di dalam wilayah Tianmu, Kaisar Jun berdiri di depan lautan kepahitan, dengan tangan di belakang punggungnya dan matanya melihat ke depan, tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Apa yang sedang dipikirkan kakak kedua? Sebuah suara datang dari samping. Yang datang itu seorang perempuan, dia saudari yang ketiga. Kaisar Jun memandang ke seberang laut kepahitan dan bertanya, apa yang ada di seberang laut? Wanita itu berjalan mendekatinya.
memandang ke seberang lautan kepahitan, tersenyum, dan berkata, itu hanya lingkaran lainnya. Kaisar Jun berkata, bagaimana kalau tidak? Wanita itu menatap lautan penderitaan dengan tatapan tegas, itu pasti. Kaisar Jun menoleh ke arah wanita di sampingnya, mengapa menurutmu begitu? Wanita itu tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan setetes air muncul di ujung jarinya. Di dalam setetes air ini terdapat puluhan juta kehidupan, yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Kehidupan kecil ini tidak akan pernah tahu seberapa besar dunia di luar setetes air itu sepanjang hidup mereka. Bahkan jika suatu kehidupan sesekali melompat keluar dari setetes air ini dan melihat tetesan air yang tak terhitung jumlahnya, ia tidak dapat membayangkan betapa besarnya dunia ini. Jundi menggelengkan kepalanya sedikit, ganti topik. Wanita itu menggerakkan jari gioknya sedikit, dan setetes air itu perlahan melayang ke atas, menghilang di suatu tempat yang tidak diketahui. Kaisar Jun bertanya, apa pendapatmu tentang pria kecil itu? Wanita itu berkata, kami bersemangat, pantang menyerah, dan tangguh. Tetapi kami juga ragu-ragu dan sedikit gugup tentang masa depan, sama seperti kami saat itu. Kaisar Jun mengangguk sedikit dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Wanita itu berkata, kakak kedua, menurutmu apakah motivasinya menjadi saudara angkat bersama Old Five dan yang lainnya tidak murni? Jundi bertanya balik, bagaimana menurutmu? Wanita itu tersenyum dan berkata, kakak kedua, apakah kamu ingat adegan ketika kakak tertua menerima kita? Saat itu, kita tidak diragukan lagi menjadi beban bagi kakak tertua. Tetapi kakak tertua tetap menerima kita. Kaisar Jun menatap lautan penderitaan dan mengingat masa lalu, dan ada beberapa riak di matanya. Wanita itu menoleh ke arah laut pahit, dengan lembut merapikan rambutnya yang berantakan karena angin, dan melanjutkan, si kecil sudah sangat menderita, dan sekarang keluarganya tidak terlalu peduli. Meskipun dia terlihat kuat dan ulet, dia tetaplah seorang remaja. Apa yang bisa dia lakukan melawan musuh yang lebih dari 10 kali lebih kuat darinya? Ketika aku datang ke sini untuk mencari perlindungan, tujuanku tidak murni. Aku juga ingin mencari perlindungan. Saat dia mengatakan hal itu, dia tersenyum tipis. Selama kita berada di perahu yang sama, kita hanya perlu bersikap baik. Kaisar Jun menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, bukan itu yang kupedulikan, hanya berdasarkan fakta bahwa kakeknya membantu kakak tertuaku menyingkirkan hukuman Dao. Kita harus membalas budi ini dengan nyawa kita. Yang kupedulikan adalah seseorang diam-diam merencanakan rencana besar. Wanita itu mengerutkan kening. Kaisar Jun berkata dengan lembut, saya selalu merasa ada tangan tak terlihat yang mengendalikan segalanya. Tetapi tidak peduli bagaimana saya menyimpulkan, saya tidak dapat menjelaskannya dengan jelas. Wanita itu bertanya, leluhur Dao? Kaisar Jun menggelengkan kepalanya sedikit. Aku tidak tahu. Aku hanya bisa merasakannya dalam kegelapan. Tapi hanya itu saja. Wanita itu terdiam. Kakak kedua, kakak ketiga. Pada saat ini, Dewa Sangcang datang. Ia berjalan ke samping mereka berdua dan berkata, dua keluarga super dari peradaban alam semesta tingkat ke-10 telah datang ke sini dengan seluruh klan mereka. Selain itu, Lao Liu mengirim berita bahwa biksu tua dari kuil Zen Agung juga ada di sini. Alis Jundi tiba-tiba mengernyit. Dia, sang penguasa langit, mengangguk. Ya. Wanita itu sedikit bingung. Biksu tua ini benar-benar datang untuk berpartisipasi. Mereka pernah berurusan dengan biksu tua ini sebelumnya. Dan meskipun hubungannya tidak dalam, mereka memiliki sedikit persahabatan. Jadi mereka sedikit terkejut. Dewa Sangcang melanjutkan, selain biksu tua ini,
Dewa Jiuzu juga pergi ke Bima Sakti dan bertemu dengan seorang pria kuat yang misterius. Pria kuat misterius itu sangat kuat, dan Lao Liu tidak bisa mendekatinya. Oleh karena itu, dia tidak tahu apa-apa tentang pihak lain. Pada titik ini, ekspresinya menjadi agak serius. Sepertinya Zudao ini benar-benar akan melawan kita sampai mati kali ini. Itu saja. Kaisar Jun tiba-tiba mengibaskan lengan bajunya dan berkata, ketika musuh datang, kita akan melawan. Ketika air datang, kita akan memblokirnya dengan tanah. Tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak. Biarkan saudara ke-6, ke-7, dan ke-8 kembali, tidak peduli bencana apapun itu. Kita bersaudara akan menghadapinya bersama. Sang penguasa langit tersenyum dan berkata, mereka sudah dalam perjalanan pulang. Kaisar Jun berkata, bagaimana kabar saudaramu? Tuhan semesta alam berkata, itu akan memakan sedikit waktu. Kaisar Jun mengangguk sedikit, bagaimana dengan Xiao Jia, Xiao Jiu? Wanita itu tersenyum dan berkata, dia ada di menara kecilnya, mengawasi berkas-berkas kasus yang kukumpulkan. Aku hanya tidak tahu apakah dia bisa hidup berdampingan dengan anjing laut jahat itu. Kaisar Jun berkata, kakak ketiga, kau tinggallah di dunia menara kecil itu untuk membantunya. Kakak kelima, kau dan kakak keempat bertindak sesuai rencana. Sambil berkata demikian, dia perlahan berjalan menjauh. Aku akan melawan mereka 1 lawan 1. Tuan Sang Chang berkata dengan tergesa-gesa, kakak kedua, mereka mungkin tidak akan melawanmu sendirian. Jundi berkata tanpa menoleh sedikit pun, maksudku, aku akan melawan mereka semua sendirian. Setelah mengatakan itu, dia menghilang. Bab 1290, Kebaikan dan Kejahatan Hidup Berdampingan. Di luar wilayah Tianmu, saat Kaisar Jun keluar, suasana yang awalnya berisik tiba-tiba menjadi sunyi, dan banyak sekali mata yang tertuju pada Kaisar Jun. Pemberontak, banyak orang memandangnya dengan rasa ingin tahu. Banyak orang yang tidak pernah melihat orang yang memberontak sepanjang hidupnya, dan tentu saja tidak dapat memahami perilaku orang yang memberontak. Bukankah baik untuk kembali ke jalan yang benar? Semuanya baik-baik saja, mengapa memberontak? Huang Gutian, yang memimpin, melihat Kaisar Jun yang berjalan keluar. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Meskipun dia tidak berasal dari era yang sama dengan Kaisar Jun ini, dia pernah mendengar tentangnya. Dia bertarung dengan Zudao dan lolos tanpa cedera. Kekuatan semacam ini, harus saya katakan, menakutkan. Ketika Tai Xuanyu, yang berada tidak jauh darinya, melihat Kaisar Jun, dia menatapnya dengan rasa ingin tahu yang lebih dalam di matanya. Ketika orang-orang kuat di sekitar melihat Kaisar Jun, ekspresi mereka berangsur-angsur menjadi serius. Orang-orang yang datang ke sini bukanlah orang biasa. Kekuatan mereka mungkin bukan yang terbaik. Tetapi setidaknya mereka telah melihat sebagian dari dunia. Oleh karena itu, selama Kaisar Jun keluar, banyak orang telah merasa bahwa orang di depan mereka luar biasa. Pada saat inilah banyak orang mulai bersikap hati-hati. Pertarungan ini pasti akan sulit. Kaisar Jun melirik orang-orang di langit dengan tenang. Siapa yang datang? Nada suaranya tenang, tetapi membuat semua orang merasakan kekuatan penindasan yang tak terlihat. Begitu kata-kata ini diucapkan, seluruh hadirin menahan napas. Semua orang di lapangan melihat ke arah Huang Gutian dan Tai Xuanyu yang memimpin kelompok itu. Dari sudut pandang saat ini, keduanya tidak diragukan lagi adalah yang terkuat. Jadi tentu saja yang terkuat akan maju terlebih dahulu. Namun, Huang Gutian dan Tai Xuanyu tidak bergerak. Mereka tidak takut. Meskipun mereka tahu bahwa orang di depan mereka sangat kuat, mereka tidak takut. Bagaimanapun,
mereka dulunya adalah orang-orang jenius di zamannya. Mereka sedang menunggu leluhur. Zudao berjanji akan memberi mereka keuntungan. Tanpa keuntungan, mereka tidak akan berjuang untuk hidup mereka. Bagaimanapun, para pemberontak ini tidak merugikan kepentingan mereka. Asumsi dalam menjalani suatu perjalanan adalah bahwa ada manfaatnya. Pada saat ini, Kaisar Jun tiba-tiba tertawa dan berkata, "Jika tidak ada yang berani bertarung, maka kalian semua bisa bersatu." Bersama, begitu kata-kata itu keluar, wajah semua orang kuat di lapangan tiba-tiba berubah jelek. Terlalu sombong, Anda benar-benar tidak menganggapnya serius. Namun tetap saja tidak ada seorang pun yang muncul. Mereka pasti tidak akan naik jika Zudao tidak memberi mereka manfaat. Bagi mereka, tidak perlu berdebat soal perasaan pribadi. Toh, penghinaan itu bukan ditujukan kepada mereka secara pribadi, tetapi kepada semua orang. Tidak ada orang lain yang terburu-buru. Mengapa Anda harus terburu-buru? Melihat tidak ada yang mau bertarung, Kaisar Jun menatap semua orang dengan tenang dan berkata, "Kalian semua bisa bersatu, aku bisa membunuh mereka semua." Setiap orang, tetap saja tidak ada seorang pun yang pergi berperang. Pada saat ini, suara langkah kaki tiba-tiba terdengar dari lapangan. Semua orang menoleh dan melihat seorang pria paruh baya berjalan perlahan ke arah mereka. Orang yang datang adalah penguasa Jiuzhou, selebriti besar di sekitar Zudao sekarang. Tatapan mata Kaisar Jun juga tertuju pada Tuan Jiuzhou. Setelah sekilas pandang, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu tidak memenuhi syarat." Penguasa Jiuzhou tidak marah. Ia tersenyum dan berkata, "Saya pikir Anda adalah kaisar." Kaisar Jun menatap penguasa Jiuzhou dan berkata, "Minta tuanmu untuk keluar." Tuan Jiuzhou tersenyum tipis. "Tidak usah terburu-buru, tidak usah terburu-buru." Kaisar Jun tiba-tiba maju selangkah, hanya satu langkah, dan penguasa Jiuzhou langsung mundur hampir 100.000 kaki di depan mata semua orang. Ledakan, saat Lord Jiuzhou berhenti, ruang dan waktu di belakangnya berubah menjadi ketiadaan. Jejak darah terus mengalir keluar dari sudut mulut Tuan Jiuzhou. Melihat pemandangan ini, semua orang di lapangan terkejut. Hanya satu langkah, bahkan tanpa menggerakkan tangannya, dia sebenarnya langsung melukai penguasa Jiuzhou. Huang Gutian dan Tai Xuanyu yang berada di depan tampak semakin serius saat ini. Setelah Lord Jiuzhou berhenti, dia menyeka darah dari sudut mulutnya, tetapi begitu dia menyekanya, darah itu mengalir keluar lagi. Dia mengabaikannya dan membiarkan darah dari sudut mulutnya terus mengalir keluar. Setelah beberapa saat, pakaian di dadanya berubah menjadi merah darah. Penguasa Jiuzhou menatap Kaisar Jun, dan dia sedikit terkejut saat ini. Sebenarnya, dia telah menyelidiki Kaisar Jun sebelum datang ke sini, dan tahu bahwa Kaisar Jun bukanlah orang biasa. Karena itu, dia sudah siap secara mental. Namun, ketika Kaisar Jun mengambil tindakan, dia menyadari bahwa dia masih sangat meremehkan kekuatan Kaisar Jun. Kaisar Jun menatap Tuan Jiuzhou, apakah tuanmu belum datang?" Penguasa Jiuzhou tersenyum dan berkata, "Tunggu." Jundi mengangkat alisnya, "Kamu bilang untuk menunggu." Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba melangkah maju. Pupil mata Lord Jiuzhou tiba-tiba mengecil. Pada saat ini, dia hanya merasakan aliran air yang sangat deras di depannya. Aura mengerikanmu langsung menekannya hingga dia tidak bisa bernapas. Penguasa Jiuzhou tiba-tiba mengepalkan tangan kanannya, dan dalam sekejap, semua niat tinju Jiuzhou berkumpul di tengah tinjunya. Saat berikutnya, dia tiba-tiba meninju ke depan dengan ganas. Ledakan,
Saat suara ledakan keras terdengar, penguasa Jiuzhu langsung terbang menjauh. Dalam sekejap mata, dia sudah berada 10.000 kaki jauhnya. Setelah penguasa Jiuzhu berhenti, tubuhnya langsung terbelah, darah berceceran, dan niat tinju Jiuzhu yang terpancar dari tubuhnya juga hancur pada saat ini. Lapangan itu begitu sunyi, sampai-sampai terdengar suara jarum jatuh. Pada saat itu, semua orang menyadari betapa menakutkannya lelaki berjubah putih itu. Seorang pria kuat di alam Sundao begitu lemah di hadapan pria ini. Huang Gutian dan Tai Xuan Yu saling memandang, dan ada sedikit keterkejutan di mata mereka berdua. Kekuatan Kaisar Jun ini jauh melampaui harapan mereka. Dan di sekitarnya, beberapa orang kuat yang awalnya ingin memanfaatkan kesempatan tersebut, kini mulai mundur. Ini agak terlalu kuat. Setelah melukai penguasa Jiuzhu dengan satu pukulan, Kaisar Jun tidak melanjutkan serangannya. Dia menatap penguasa Jiuzhu dan berkata, "Kamu bisa menunggu sekarang." Penguasa Jiuzhu menyeka darah dari sudut mulutnya, lalu tersenyum dan berkata, seperti yang diharapkan dari seseorang yang mampu membunuh orang di 10 alam Dao saat itu, "Aku mengagumimu. Aku mengagumimu." Kaisar Jun tidak berbicara lagi. Dia perlahan menutup matanya, meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan menghadapi jutaan orang kuat sendirian. Huang Gutian melirik Kaisar Jun, lalu berjalan ke sisi penguasa Jiuzhu. "Penguasa Jiuzhu, apa instruksi leluhur?" Penguasa Jiuzhu berkata dengan tenang, "Tunggu." Huang Gutian bertanya, "Menunggu apa?" Tuan Jiuzhu berkata dengan lembut, "Patriark Tian, jangan cemas, kamu akan menjadi gila nanti." Huang Gutian mengerutkan kening, melirik Kaisar Jun di kejauhan, lalu mengingatkan, "Saya khawatir orang ini juga sedang menunggu sesuatu." Penguasa Jiuzhu mengangguk pelan, "Tidak apa-apa." Huang Gutian menatap tajam ke arah penguasa Jiuzhu dan tidak berkata apa-apa lagi. Panggilan Dao leluhur menyebar ke seluruh 10 alam semesta ekstrim. Oleh karena itu, siapapun yang dapat merasakan Dao leluhur pada dasarnya akan datang. Bagi mereka, Zudao adalah Tuhan alam semesta. Sekarang Zudao secara pribadi telah berjanji bahwa siapapun yang datang untuk bertarung akan memperoleh pencerahan di tempat. Bagaimana mungkin mereka tidak tergoda oleh kekayaan dan kehormatan yang begitu besar? Semakin banyak orang kuat yang datang ke lapangan. Huang Gutian melihat semakin banyaknya orang-orang kuat di sekitarnya, dan alisnya berkerut dalam. Tampaknya leluhur ini ingin mengumpulkan semua orang kuat teratas di seluruh 10 alam semesta ekstrim di sini. Huang Gutian menoleh dan menatap Kaisar Jun yang tidak jauh. Sedikit kekhawatiran muncul di matanya. Intuisinya mengatakan bahwa ada yang salah dengan pertempuran ini. Tetapi dia tidak punya cara untuk memecahkan kebuntuan itu. Jika dia tidak menanggapi nasihat leluhurnya hari ini, dia akan menggali kuburnya sendiri. Setelah sampai pada titik ini, dia tidak punya pilihan selain bertindak sejauh itu. Anda tahu, pada saat kritis ini, bersikap netral adalah hal yang tabu. Di dalam menara kecil, Ye Guan duduk di antara berkas-berkas kasus. Ia mengamati berkas-berkas kasus itu dengan indera spiritualnya. Setelah membaca semua berkas kasus, ia terdiam. Kejahatan. Pada saat ini ia menyadari bahwa dunia bisa begitu gelap, terutama di tempat-tempat tanpa moral dan hukum, di mana kejahatan sifat manusia akan dilepaskan tanpa batas. Ye Guan tiba-tiba mengulurkan tangan dan menyentuh alisnya. Meskipun segel jahat itu tidak muncul, dia bisa merasakannya dengan jelas. Kekuatan jahat. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa Kaisar Fan Zhao begitu berkuasa.
Karena kejahatan di dunia ini tidak ada habisnya, dan setiap orang memiliki sisi gelapnya masing-masing. Hanya saja banyak orang yang mampu menekan kejahatan tersebut dengan moral mereka sendiri dan batasan hukum. Namun, ini tidak berarti kejahatan itu tidak ada. Selama ada kejahatan di dunia, Kaisar Fan Zhao akan memiliki sumber kekuatan yang tidak ada habisnya. Bisakah saya melenyapkan semua kejahatan di dunia? Tentu saja tidak. Pada saat ini, dia sekali lagi teringat apa yang dikatakan Bibi Sukun kepadanya saat itu. Hal yang paling sulit diubah di dunia ini adalah hati manusia dan sifat manusia. Ye Guan menutup gulungan terakhir dan perlahan menutup matanya. Setelah beberapa saat, dia berbisik, "Tuan Ta, beberapa pikiran awal saya salah." Xiao Ta bertanya, "Apa idenya?" Ye Guandao, "Faktanya, kebaikan dan kejahatan harus hidup berdampingan." Sambil berbicara, dia perlahan-lahan merentangkan tangannya dan mulai mencoba memulihkan kultivasinya. Ketika dia mulai mencoba memulihkan kultivasinya, segel jahat di antara kedua alisnya muncul lagi. Kali ini, Ye Guan tidak memilih untuk menghadapi segel itu secara langsung, tetapi perlahan-lahan merasakan segel jahat itu. Namun, dia tidak merasakannya dengan sisi baiknya, melainkan dengan sisi jahatnya. Dia sendiri juga punya sisi buruk. Misalnya, darah iblis gila itu sendiri bukanlah garis keturunan yang baik. Dan saat dia mulai melepaskan pikiran jahatnya, darah gila di tubuhnya mulai bergejolak. Xiao Ta tiba-tiba berkata dengan sedikit khawatir, "Anak kecil, begitu pikiran jahat dilepaskan, pikiran itu mungkin tidak dapat ditekan. Kamu harus tenang saja." Ye Guan perlahan mengangkat kepalanya dan melihat keluar menara kecil, lalu berkata dengan lembut, "Tuan Menara, aku harus tetap hidup terlebih dahulu." Sambil berbicara, dia perlahan menutup matanya. Saat pikiran jahatnya dilepaskan, bukan hanya darah gila di tubuhnya mulai bergejolak, tetapi segel jahat itu tidak lagi menolaknya seperti sebelumnya. Di luar wilayah Tianmu, Kaisar Jun sepertinya merasakan sesuatu. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap ke kedalaman langit berbintang. Matanya sedikit menyipit, dan tangan kanannya di belakangnya perlahan mengepal. Di seberangnya, penguasa Jiuzu juga perlahan mengangkat kepalanya dan menatap ke kedalaman langit berbintang. Melihat hal itu, yang lainnya pun ikut melihat ke kedalaman langit berbintang, namun mereka tidak dapat melihat apapun. Dalam tatapan Kaisar Jun, sesosok hantu melayang di langit berbintang, cara leluhur. Pada saat ini, Zudao tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya, menekannya dengan ringan, lalu perlahan mengangkatnya. Ledakan, hanya dalam sekejap, di luar alam makam surgawi di bawah, aura ratusan ribu master tingkat atas tiba-tiba melonjak liar, dan tingkat kekuatan mereka naik satu tingkat di tempat, bersambung.